Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulai kajian kitab baru, yaitu kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama beliau adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad Ibnu Ali, seorang ulama yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 852 Hijriah. Ulama yang hidup di Mesir, bermadhab Syafi'i, yang banyak sekali memiliki karangan karya-karya tulis. Di antara karya terbesarnya adalah kitab Fathul Bari, Syarah ala Sahihil Bukhari, di mana beliau mengarang kitab ini selama 25 tahun. 5 tahun muqaddimahnya, kemudian 20 tahun isinya. Nah, di hadapan kita ini adalah kitab kecil yang beliau tulis, yang sebenarnya ditujukan buat anaknya. Agar apa? Agar dia paham juga tentang hadis. Akan tetapi ilmu itu tidak diwarisi, di mana ketika si bapak alim, nggak mungkin otomatis langsung anaknya juga menjadi alim. Tapi ilmu itu bitta'allum, dengan proses belajar. Tidak ada istilahnya melalui mimpi atau melalui laduni dan datang langsung dari Allah, tapi semuanya butuh proses. Bulughul Maram ini adalah kitab yang menggabungkan 2 ilmu, Pak. Pertama ilmu hadis, yang kedua ilmu fikih. Di mana penulisnya nanti membuat bab-bab fikih. Setelahnya dia sodorkan hadis-hadis yang mendukung bab-bab tersebut. Dan dia susun sesuai dengan dengan penulisan kitab fikih. Kitabut Thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakat, kitabus shaum, kitabul haji, bab muamalah. Tapi yang menakjubkan dia hanya membawakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlahnya ada 1600 lebih. 1600 hadis. Dan kita berusaha menjelaskan hadis demi hadis yang berkaitan dengan dengan fikih. Perlu diketahui, Pak, bahwa hadis itu adalah maqalahun nabi wa fi'lahu wa takrirahu. Apa yang diucapkan oleh nabi, dilakukan dan dibenarkan oleh beliau. Contoh, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Ini adalah hadis yang bersumber dari dari ucapan beliau. Adapun hadis yang bersumber dari perbuatan beliau nanti diriwayatkan oleh sahabat. Kanan Nabi adalah Nabi yuhibbut tayammun, suka menggunakan yang kanan. Paham? Ini perbuatan-perbuatan beliau. Ada juga takrir, yaitu pembenaran, di mana Nabi SAW melihat perbuatan sahabat, lantas dia tidak mengingkari. Berarti ini juga hadis. Kenapa? Karena dibenarkan oleh Rasulullah. Seandainya hal itu perbuatan yang mungkar, pasti diingkari. Paham, Pak? Jadi hadis itu baik perkataan beliau, perbuatan beliau, ataukah pembenaran beliau. Tapi yang kuat, yang paling kuat di antara 3 ini, Pak, adalah ucapannya. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan sendiri di dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka para ulama sepakat
jika itu bersumber dari ucapan Rasulullah, maka ini adalah hujjah yang dipakai. Apakah itu nanti yang berkaitan dengan akidah, fikih, muamalah, akhlak, kalau bersumber dari ucapan beliau mutlak dipakai. Nampak? Mutlak. Karena seluruhnya wahyu. Beda nanti dengan perbuatan Rasulullah. Itu butuh perincian lagi. Ada yang dipakai, ada yang enggak. Paham? Yang dipakai dari perbuatan Rasulullah itu adalah ketika Rasulullah menjelaskan sesuatu yang global dari Al-Quran. Contoh, Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Allah enggak menjelaskan nih. Maka penjelasan Rasulullah itu dengan perbuatan beliau, itu wajib kita ambil. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kewajiban bagi manusia berhaji ke Ka'bah. Lantas Allah tidak menjelaskan bagaimana tata cara haji. Kapan mulainya, kapan startnya, apa yang dibaca, enggak dijelaskan. Datang Rasulullah menjelaskannya. Nah, penjelasan beliau ini adalah hujjah dipakai. Kira-kira ada enggak Pak perbuatan Rasulullah yang haram kita ikuti? Ada kira-kira Pak Wahyu? Oh ada, tenang aja Pak Wahyu. Ada. Contoh Rasulullah nikah sampai 9 kali. Kan haram kita ikuti. Kita maksimal hanya 4 kali. Rasulullah puasa wisol, bukan puasa risol ya. Puasa wisol. Ini haram kita ikuti. Apa itu puasa wisol Pak? Ketika datang waktu berbuka, dia lanjut lagi puasanya malam hari. Ketika datang waktu sahur, dia jangan lanjut lagi puasanya pagi hari. Kita nggak boleh ngikutin ini. Ini haram kita ikuti. Rasulullah dibolehkan oleh Allah nikah hibah. Apa itu Pak nikah hibah? Salim duduk Salim. Nikah hibah itu di mana seorang wanita datang nawarin dirinya, nikahi saya. Tanpa mahar, tanpa wali. Ini khosotan lak khusus bagi Rasulullah SAW. Paham Pak? Kalau umatnya nggak boleh. Kalau boleh saja enak betul kan? Datang akhwat nawarin gitu, nikahin saya, selesai, bawa saya langsung ke kamar. Paham? Tapi ini adalah khosotan lak khusus bagi Rasulullah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang haram diikuti oleh umatnya. Tampak ada yang sifatnya jibiliyah, yaitu kebiasaan dia sebagai sebagai manusia. Cara duduk dia, cara berjalan dia, potongan rambut dia, ini jibiliyah. Ada juga yang sifatnya mustahab, jika kita lakukan dapat pahala. Jika kita lakukan dapat pahala. Seperti beliau mengajarkan puasa Senin Kamis, sunnah-sunnah rawatib gitu, sebelum dan sesudah salat fardu. Ini adalah sunnah-sunnah yang sifatnya mustahab. Nah, jadi ketiga ini, apakah itu hadis yang bersumber dari ucapan, dari perbuatan, ataukah dari takrir Nabi, akan disebutkan di kitab Bulughul Maram ini. Nah, kita mulai Pak hadis yang pertama, di mana hadis pertama ini membahas tentang air. Karena kebiasaan penulis kitab fikih, tak kala memulai kitab fikihnya itu dengan dengan kitabut toharoh, kitab toharoh. Toharoh secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Secara istilah toharoh itu adalah raf'ul hadas wa zawalun najasah. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa itu hadas, Pak? Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Namanya apa, Pak? Hadas. Dia lebih umum daripada najis. Keluar kentut itu adalah hadas. Tapi Tidak najis.
keluar dari agama itu juga apa? Hadas. Hadas besar menyebabkan orang itu apa? Batal ibadahnya dan yang lainnya. Nah, kalau najis adalah sesuatu yang menjijikkan dan itu datang nanti macam-macamnya disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, fungsi toharo mengarah kepada dua hal ini, Pak. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan al-aslu fi toharo, asal yang digunakan untuk bersuci adalah air. Ini secara hukum asalnya. Ketika nanti tidak ada air, itu bisa baru berpindah ke badal penggantinya. Mungkin dengan debu atau hal-hal yang ada di permukaan bumi. Kalau wudu dengan air, kalau tayamum dengan apa? Dengan debu atau sesuatu yang ada di permukaan bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arbah. Ini hadis yang pertama yang beliau sodorkan kepada kita, yaitu hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum air laut. Sebab Rasulullah mengucapkan ini, Pak, tak kala ada seseorang datang kepada beliau menjelaskan keadaannya bahwa dia itu melakukan perjalanan menggunakan kapal. Sementara dia bawa air hanya cukup untuk diminum. Kalau dia minum air pakai air tersebut untuk wudu, maka dia nggak bisa minum. Lantas dia bertanya, apakah kami boleh wudu dengan air laut? Ini pertanyaannya, Pak. Apakah boleh kami wudu dengan air laut? Kalau Rasulullah menjawab iya, maka yang ditangkap oleh sahabat ini bahwa air laut itu hanya boleh untuk wudu. Atau istilahnya apa, Pak? Mengangkat hadas kecil. Yang ditangkap lagi oleh sahabat ini adalah bahwa dalam kondisi darurat saja boleh menggunakan air laut. Kalau Rasulullah Pak jawabnya iya. Tapi Rasulullah alhamdulillah tidak menjawab iya. Tapi dia menjawab dengan ungkapan apa? Huwa tahuru ma'uhu. Airnya itu suci. Air laut itu suci. Kalau dia suci berarti bisa mensucikan. Bisa dipakai untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Bisa dipakai minum, bisa dipakai campuran makanan. Bagaimana caranya, Pak? Air laut dipakai untuk campuran bahan makanan. Dibuat jadi garam dulu kan? Dipanasin dulu. Jadi garam dicampur apa? Untuk bahan makanan. Rasulullah mengajarkan kaidah umum kepada sahabat ini bahwa air laut itu seluruhnya suci. Tidak ada pengecualian. Apakah warnanya coklat, warnanya biru, putih, semuanya apa? Semuanya suci dan mensucikan. Apakah kamu dalam kondisi darurat atau enggak, kamu bisa gunakan air laut. Ini putusan dari Rasulullah tentang apa? Tentang hukum air laut. Kemudian Rasulullah menambahkan sesuatu yang tidak ditanyakan sahabat ini. Apa itu? Al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Kenapa, Pak? Karena kalau sekiranya Rasulullah mencukupkan jawabannya dengan sebelumnya tadi, maka akan timbul lagi pertanyaan dari sahabat ini, bagaimana kalau sekiranya di air itu ada bangkai ikan? Apakah ini membuat najis nanti air yang ada di laut tersebut? Nah, ini akan muncul pertanyaannya kan? Maka Rasulullah menyebutkan al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal.
Sesuatu yang halal otomatis apa? Suci. Jika nanti kalian ingin mengambil air dari air laut, qadarullah ada buaya terapung jadi bangkai di atas air tersebut, maka airnya tetap apa? Tetap suci. Kenapa? Karena seluruh yang hidup di laut itu halal. Halal dimakan mentah-mentah, bangkainya halal, apalagi kalau dimakan hidup-hidup tanpa perlu disembelih. Jadi hewan laut. Apakah nanti putri duyung kalau ada Pak ya, ataukah babi laut, anjing laut, semuanya halal karena dia adalah soidul bahri, hewan apa? Hewan laut. Kalau sekiranya ada nih singa laut, kalau ada Pak ya, kalau ada singa laut, maka singa laut juga apa? Halal. Tuh. Ajak laut apa? Haram. Haram Pak. Karena itu perompak. Nah, jadi huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Timbul pertanyaan sekarang Pak, kepiting. Apakah ini halal? Maka jawabannya halal. Kenapa? Karena dia hewan laut. Beda kalau dia hewan darat. Maka ada perinciannya lagi dalam permasalahan apa? Hewan darat. Buaya, ya buaya halal itu. Karena dia apa? Hidup di laut. Meskipun dia bisa apa? Bisa sesaat hidup di darat. Kalau hewan darat, apa namanya buaya darat pasti ya haramnya. Nggak ada pengecualian buaya darat ini haram. Ya Pak Wahyu. Paham? Biawak. Biawak ini dia adalah hewan darat ya. Bukan apa? Hewan laut. Dia bisa sesaat apa namanya nyemplung ke sungai. Paham? Maka kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini bahwa air laut itu seluruhnya apa? Suci. Apakah dia air payau, air apalah namanya, pokoknya dia dari laut. Apakah nanti disuling jadi air tawar kemudian diminum, itu semuanya apa? Semuanya suci. Maka bisa diambil kaidah dari hadis ini bahwa kullu halalin tohir. Setiap yang halal itu suci. Walaysa kullu tohirun halal. Dan tidak setiap yang suci itu halal. Maksudnya ini Pak, tidak setiap yang suci itu halal. Kucing itu kan halal ya, apa suci kan? Nah, kalau kita menyentuh kita suci kan kucing itu ya. Tapi dia haram dimakan. Tikus itu suci, tikus itu Pak. Kalau sekiranya dia najis itu sangat memberatkan kita. Apalagi yang tinggal di kampung baru sana yang mana mereka tikus dari bawah itu banyak sekali. Paham? Apalagi curut yang masuk ke ruangan kemana-mana gitu. Kalau ini najis selesai, capek betul kita apa? Membersihkan rumah kita. Tapi Rasulullah nanti di hadis akan datang menyebutkan bahwa segala hewan yang dia minat tawafina alaikum hidup di sekitaran kalian itu suci. Tapi tidak setiap yang suci itu apa? Tidak setiap yang suci itu halal. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nanti Bapak bisa beli di internet kitab Bulughul Maram, ada tuh dijual. Ada terjemahannya. Biar apa? Biar sambil kajian sambil lihat buku. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci.
Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Sebab Rasulullah mengucapkan hadis ini, Pak, tak kala ada seorang bertanya tentang apa? Tentang air sumur. Yang dimana di sumur tersebut dilempar darah haid di dalamnya, dilempar bangkai, macam-macam dilempar ke dalam sumur tersebut. Apakah air sumur tersebut suci? Maka Rasulullah menyebutkan kaidah umum bahwa air itu suci. Apakah air sumur, air laut, air salju, air hujan, air embun, semuanya apa? Semuanya suci. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Di sini Rasulullah menyebutkan lafaz umum bahwa segala sesuatu tidak ada yang bisa membuat air itu menjadi apa? Menjadi najis. Tapi keumumannya di sini, Pak, nanti dikhususkan oleh ijma bahwa air yang suci itu bisa menjadi najis kalau dia tercampuri zat yang najis, berubah salah satu dari 3 sifatnya. Berubah rasanya, atau baunya, atau warnanya. Dengan apa? Dengan zat najis. Paham, Pak? Jadi keumumannya nanti ini dikhususkan dengan apa? Dengan ijma. Bahwa ulama sepakat air suci itu bisa menjadi najis kalau tercampuri apa, Pak? Zat najis. Tapi dengan catatan berubah salah satu dari sifatnya. Warna atau rasa atau baunya. Contoh gambarannya seperti ini, Pak. Kita nampung 1 tandon air hujan. Qadarullah sudah penuh nih. 5.000 liter lagi. 5.500 liter. Udah penuh, qadarullah ada tikus masuk mati. Jadi bangkai di tandon tersebut. Maka kita cek apakah air 5.000 ini kemasukan 1 ekor tikus bangkai gitu merubah warna atau rasanya atau baunya. Kita cek. Diteliti dulu, dicek dulu. Oh, ternyata bau nggak bisa ini. Oh, ternyata baunya itu bagian atas saja. Maka yang bagian atas dibuang. Bagian bawahnya enggak. Oh, qadarullah semuanya Ustaz. Saya buang bagian atas, di bawah lagi. Coba buang lagi sedikit lagi. Kalau yang bawah sudah hilang baunya, selesai. Itu yang bawah apa? Itu suci. Jangan langsung otomatis langsung menghukumi seluruhnya apa? Najis. Coba cek dulu. Karena kalau langsung membuang seluruhnya padahal yang najis mungkin hanya sekitar 50 liter gitu, maka Anda sudah mubadir. Buang-buang air suci. Jadi hadis yang pertama, hadis yang kedua menjelaskan kepada kita, Pak, bahwa air itu terbagi menjadi 2. Ada air suci, ada air najis. Paham? Ada memang sebagian ulama yang membagi seperti ini. Seperti Syekh Al-Utsaimin, seperti Syekh Ibnu Taimiyah membagi air hanya terbagi 2, suci, najis. Ada juga yang membagi bahwa air itu terbagi menjadi 3. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, dan apa? Dan najis. Suci dan mensucikan seperti apa? Ya seperti air hujan, air macam-macam lah. Dia suci secara zat dan bisa mensucikan diri kita yang menggunakannya. Ada air dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti apa? Air kopi, air susu, air jahe, Iya, air kelapa. Ini adalah air-air yang dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian hadis yang ketiga
An Abi Umamah al-Bahili qala qala Rasulullah innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Walil Baihaqi al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Di sini ada dua hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Tapi kedua hadis ini doif, lemah. Hadis yang pertama lemah karena ada seorang rawi yang bernama Rishdain ibnu Sa'ad. Dia ini sodukun mudallis. Dia sering sering mentadlis dalam meriwayatkan hadis. Contoh tadlis itu seperti ini Pak. Ada seorang murid gitu, sering belajar sama gurunya. Paham? Contoh saya guru ya, ngajarin kepada bapak-bapak. Contoh saya ajarin tentang hadis. Man akala solome dokhalal jannah. Barang siapa makan salome pasti akan masuk surga. Kalian catatlah hadis ini. Paham? Ternyata ada satu murid yang dia tidur di saat saya menyampaikan hadis ini. Paham? Dia dengarkan dari temannya yang lain. Nah, ketika dia menyampaikan kepada murid-muridnya, dia enggak boleh berkata haddatsani Burhan man akala salome dokhalal jannah. Burhan telah menceritakan kepadaku barang siapa makan salome dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia enggak dengar hadis tersebut. Dia coba mengelabui muridnya bahwa seakan-akan dia mendengar dengan mengatakan apa? Qala Burhan atau an Burhan dari Burhan. Seakan-akan apa Pak? Dia mendengar, padahal dia enggak mendengar memang. Cuma dia apa? Cuma dia berusaha mengelabui murid-muridnya. Namanya apa? Tadlis, mensamarkan. Kalau dia bilang haddatsani kan bohong ya. Dia enggak dengar hadis itu. Tapi dia berkata apa? An Burhan dari Burhan atau qala Burhan berkata Burhan. Atau dia tidak hadir di majelis tersebut. Dia mungkin ada kesibukan. Tapi dia rajin belajar. Tapi dalam hadis ini dia tidak hadir. Itu dicatat Pak sama murid-murid yang lain. Oh si fulan pas penyampaian hadis ini enggak hadir. Oh si fulan pas menyampaikan hadis ini dia ngantuk. Itu dijelaskan sama teman-teman yang lain. Sehingga apa? Tidak ada celah untuk berbohong. Pasti akan terbongkar. Karena agama kita ini Pak terjaga dengan sanad. Terjaga dengan apa? Dengan sanad, yaitu silsilah sampai kepada Nabi SAW. Itu kalau hadis. Kalau nasab wallahu a'lam itu. Paham? Kalau hadis apa namanya? Terjaga. Kalau nasab wallahu a'lam bissawab. Jadi hadis yang pertama doif. Kenapa? Karena ada rawi bernama Rishdain ibnu Sa'ad. Dia sodukun mukhti mudallis. Dan hadis ini dihukumi apa? Mursal. Di mana si Rishdain ini tidak mendengarkan langsung dari sahabat Abi Umamah. Maka apa Pak? Dia cacat. Nah di hadis yang kedua itu juga doif. Kenapa? Karena Baqiyatu Ibnul Walid juga apa? Seorang rawi yang doif. Nah, akan tetapi sepakat para ulama Pak menggunakan hadis ini. Ijma' ulama menggunakan hadis ini. Dalam hal apa? Dalam hal taksis pengecualian dari keumuman hadis sebelumnya. Bahwa air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Kecuali ini. Kecuali dia kemasukan najis, lalu berubah salah satu dari 3 sifatnya. Tapi dengan catatan apa Pak? Zat najis. Dan tercampur sehingga apa? Merubah air itu menjadi najis. Beda halnya kalau hanya bagian atas saja. Atau bagian tengah saja. Berarti bagian yang tidak tercampuri itu apa? Tidak najis. Contoh kita punya mentega Pak di rumah. Qadarullah di
diberaki tikus. Atau di kucing di situ gali-gali kemudian BAB. Apakah kita langsung menghukumi ini sudah najis ini? Maka enggak. Kita buang kotorannya, najisnya, kemudian yang ada di sekitarannya. Adapun sisanya itu suci. Ini kalau bendanya itu padat. Bagaimana kalau bendanya itu cair, air gitu? Maka dilihat lagi, kalau dibuang najisnya, kemudian yang ada di sekitarannya ternyata yang lain sudah tercampuri seluruhnya, selesai dibuang. Ada nggak kira-kira Pak kejadian seperti itu? Kemasukan tikus, bangkai tikus gitu, kemudian semuanya jadi bau, ada? Atau sebagian saja? Ada yang pernah mengalami ini? An Abdullah bin Umar qala Rasulullah. Dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah, idza kanal ma'u kullataini, apabila air mencapai 2 kullah. 2 kullah ini ada yang mengatakan 500 liter, karena 1 kullah 250 liter. Yang intinya apa? Apabila air itu jumlahnya banyak. Kata Rasulullah, lam yahmilil khobas. Ini tidak bisa menjadi najis. Tidak bisa berubah menjadi najis. Ini golibnya. Secara keumumannya, ketika kita menampung air yang banyak, terus masuk najis sedikit, maka secara asalnya tidak merubah. Tapi kalau sekiranya airnya 5.000, kemudian kita masukin kotoran banyak gitu, maka itu bisa bisa menjadi najis. Kalau kita nampung 5.000 liter air Pak, kemudian kita masukin tai ayam 1 ton, kira-kira najis nggak Pak Bahtiar? Najis ya? Menjijikkan, najis. Pak Wahyu? Najis. Najis? Enggak. Karena tai ayam itu suci, enggak najis. Tai ayam itu suci, dia tidak najis. Karena segala nanti yang dimakan dagingnya, maka suci juga kotorannya, air kencingnya itu suci. Paham? Ya silakan kalau mau pakai air yang sudah tercampur di tai ayam. Karena hukum syariat itu suci. Jadi tidak bisa diambil mafhum mukhalafah dari hadis ini bahwa sebanyak apapun najis yang masuk ke dalam sebuah air yang jumlahnya besar itu tidak akan menjadi najis. Ini tidak bisa tidak bisa diambil. Kenapa demikian? Karena ada sebelumnya ijma. Ketika air itu kemasukan najis, maka kita lihat dia berubah atau tidak. Berubah warna atau rasa atau baunya. Kalau ada perubahan, itu yang kita jadikan patokan. Bukan bukan keumuman hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Jadi kita akan sering mendengar nama Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Dia terkenal dengan kunyanya Abu Hurairah, bapak kucing kecil. Karena dia senang pelihara kucing kecil. Sehingga orang tuanya memberikan kunya Abu Hurairah.
dia hanya 3 tahun menemani Rasulullah. Tapi dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. 6.000 hadis lebih dia riwayatkan, Pak. Kenapa demikian? Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya. Di saat sahabat muhajir sibuk dengan perdagangannya di pasar, sahabat Ansor sibuk dengan pertaniannya di sawah, di kebun gitu, aku sibuk menemani Rasulullah sambil menahan rasa lapar. Padahal sahabat-sahabat yang lain puluhan tahun menemani Rasulullah. Tapi Abu Hurairah hanya 3 tahun. Sahabat itu, Pak, boleh mengambil, menerima dari hadis dari sahabat yang lain tanpa nanti perlu menceritakan kepada tabi'in. Contoh Abu Hurairah, haddasani Aisyah, enggak perlu kayak gitu. Haddasani Umar bin Khattab, enggak perlu. Langsung saja dia sampaikan hadis Rasulullah yang dia dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Dan Syiah itu sangat menyerang sangat menyerang Abu Hurairah ini, Pak. Berusaha mereka menjatuhkan Abu Hurairah ini. Karena kalau Abu Hurairah sudah dibenci, sudah dijelek-jelekkan, maka apa yang dia sampaikan otomatis ditolak. Aisyah demikian, sahabat-sahabat yang lain yang menyampaikan agama ini, mereka dicela habis-habisan oleh orang-orang Syiah. La yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Contoh kalau di zaman kita di kolam renang. Kan enggak mengalir, paham? Maka syariat kita melarang mandi di situ di saat kita Saat kita junub. Karena junub itu nanti ada kotoran-kotoran, mungkin kotoran bekas mani atau bekas madhi atau wadi dan yang lainnya. Sehingga kalau ini dibenarkan, Pak, akan memungkinkan banyak orang nanti yang junub mandi di situ akhirnya bisa merubah air yang tergenang tadi itu menjadi menjadi najis. Ini namanya Saddud dzara'i, menutup celah agar orang terus melakukan hal tersebut sehingga bisa merubah air itu menjadi najis dan memudaratkan bagi manusia dan hewan. Hewan kan nanti datang di situ minum, ngambil air, apakah menjilatnya atau langsung meneguknya. Manusia juga tiba-tiba nggak tahu airnya, langsung dia pakai mandi atau dia pakai wudu, kan memudaratkan. Nah itu ilah larangan dalam hadis ini. Apakah akan mempengaruhi nanti air itu menjadi najis? Maka jawabannya tidak. Kenapa, Pak? Karena orang yang junub itu tidak najis. Karena mani itu tidak najis, suci. Paham? Sekarang pemahaman kebalikannya. Berarti boleh orang yang junub itu mandi di air yang mengalir. Boleh? Maka jawabannya boleh. Tapi dengan satu syarat bahwa di bawah dia tidak ada yang memanfaatkan air. Contoh Pak, kayak di sungai sungai di Samarinda itu? Sungai Mahakam. Taruhlah di atas sini bagian hulu atau hilir kalau di atas, Pak. Ya, di bagian hulu ada yang BAB. Tapi di bawah, di hilirnya ada yang nyambut, ada yang berenang, ada yang cuci piring dan lain-lain. Ini enggak boleh. Paham? Atau di sana dia mandi, kemudian airnya mengalir. Dia kencing dan yang lainnya mengalir mengenai orang di bawah, ini tidak boleh. Kecuali mungkin dia mandi di tengah, di mana air yang mengalir di tengah tidak dimanfaatkan oleh orang. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, la yabulan ahadukum fil ma'i damimi alladzi la yajri summa yaktasilu fi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir.
kemudian dia mandi di situ. Ini apa? Tidak boleh kencing di kolam renang. Nah, ini maksudnya Pak. Tidak boleh kencing apa? Di kolam renang. Dia berenang sambil kencing di situ. Kalau ini dibolehkan, maka yang lain kencing akhirnya apa? Merubah air itu menjadi najis dan memudaratkan yang lain. Memudaratkan juga bagi apa? Hewan-hewan yang minum dari situ. Nah, kalau sekiranya airnya mengalir, maka tadi syaratnya air yang mengalir ke bawah tidak dimanfaatkan oleh orang. Kalau dimanfaatin oleh orang, nggak boleh. Karena ini memudaratkan orang lain. Jadi agama kita sangat-sangat menjaga tidak memudaratkan orang lain. Wali muslimin minhu. Riwayat Muslim minhu darinya. Dia kencing, kemudian dia menciduk air dari air yang tergenang tadi itu, kemudian dia pakai mandi. Ini juga tidak boleh. Wala yaktasil fihi minal janabah, dan tidak boleh juga dia mandi junub di situ. Pak? Karena nanti ada penjelasannya tentang mandi janabah ini, bahwa mandi junub itu rukunnya hanya 2, Pak. 1 niat, 2 menyiram seluruh tubuh. Apakah langsung nyemplung ke sungai gitu, atau ke tambak? Kalau tinggal di Tarakan banyak tambak, langsung nyemplung ke tambak, ini dibolehkan. Atau pas turun hujan dia mandi hujan, maka ini dibolehkan. Sudah masuk waktu? Sudah. Demikian Pak, ada yang bertanyakan tentang hadis-hadis yang kita bacakan tadi? Apa? Iya, kalau sekiranya kemungkinan ke sana mengalir ke sana nggak ada yang manfaatin, ya sudah boleh. Boleh Bapak mandi di situ atau BAB di situ. Nah, kalau sekiranya di bawah ternyata di hilir sana ada yang manfaatin juga, apakah pelihara ikan atau macam-macam mereka buat di sana, nggak boleh. Nah, jadi muskilah ini kayak kayak orang-orang yang tinggal di kampung baru Pak, di mana mereka tidak punya safety tank gitu ya. Jadi kalau BAB langsung ke bawah, kemudian anak-anaknya juga mandi di situ, ini memudaratkan. Sudah dibuat aturan tapi mereka belum mau menjalankan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.